adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Senang sekali Loso Richard hari ini bisa kembali menemani adik-adik sekalian di dalam Sekolah Minggu Online GKY Kuta Bali. Nah adik-adik semuanya tentu pasti sudah tidak sabar lagi untuk segera memulai sekolah minggu ya. Karena saya langsung udah lihat, wah semua udah siap-siap nih, mau memuji Tuhan, mau bernyanyi bersama, mau bergerak bersama, mau bergoyang bersama mengikuti irama pujian kita. Nah untuk itu mari kita siapkan diri kita ya. Semuanya ayo kita fokus untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yang masih makan, ayo disimpan dulu ya. Yang masih main-main belum siap, ayo persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami boleh kembali berjumpa dalam sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersuka cita bersama meski dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami dan terus mendorong kami dan memberikan kami sukacita untuk terus mengikuti akan sekolah minggu kami. Berkati kami, tolong kami agar kami boleh dapat mengikutinya dengan baik dan juga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Dengan semangat ya kita nyanyikan lagu ini ya. Semua bangkit berdiri, nggak boleh ada yang duduk. Semua ikuti Loso bergerak. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang Masih. Kalau masih semangat kita mau gerak, mau olahraga, nyanyi lagu Everybody Everywhere. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep on walking so I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my heart. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive.
Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Adik-adik yang terkasih, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai, memberkati kita, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan, dan terlebih Dia boleh memberkati setiap pekerjaan dan usaha dari orang-orang tua kita. Ya, kita bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa syukur kita kepada pemeliharaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ayo kita persiapkan persembahan kita bisa memberikannya secara transfer melalui rekening ataupun juga melalui scan QR code yang ada di layar televisi ataupun di layar handphone atau apapun juga yang sedang kalian saksikan saat ini. Yuk, mari kita persiapkan persembahan kita, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita jalan-jalan ke negeri Cina ya, Lause. Halo, Lause. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Sekarang kemana ya, Lause? India. Aca, aca. Ya Yesu mereka hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Ya Yesu mereka hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Ya Yesu mereka hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Ya Yesu mereka hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Ayo adik-adik, kita berdoa, membawa persembahan kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kehidupan kami, dan terlebih Engkau terus memberkati akan setiap pekerjaan dan usaha dari orang tua kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah membawa persembahan kami. Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini, dan juga Engkau memberkati untuk setiap yang mengelola, agar boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh terus mengembangkan pelayanan Tuhan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, berkati akan keluarga kami, berkati akan setiap usaha dan pekerjaan dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, nggak terasa ya Lose Kezia kita sudah nyanyikan berapa pujian. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagunya apa Lose nih? Bapak Surgawi. Apa? Bapak Surgawi. Apa? Bapak Surgawi. Oke, lagunya lah Bapak Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Di mana ya? Di mana sih penggorengannya? Ini udah siang, saatnya buat makan siang. Mau masak, tapi nggak ada alat penggorengannya. Bahan-bahannya udah ada. Duh, di mana sih ya penggorengannya diletakin? Halo adik-adik, selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Semua pasti dalam keadaan baik-baik saja kan? Iya nih adik-adik, Lose lagi pusing, lagi bingung, nggak tahu naro penggorengan itu di mana. Mana udah jam makan siang, harus buat makan siang. Duh, Lose lapar. Tapi masalahnya itu mau bikin telur ceplok, tapi nggak tahu naruh di mana penggorengannya. Duh, jadi bingung deh, jadi susah deh. Ya gitulah adik-adik ya. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, tentu pasti kita membutuhkan sebuah alat yang mana untuk membantu kita di dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya tadi, kayak Lose pengen masak, pengen buat telur ceplok. Tentu pasti Lose membutuhkan alat yang membantu Lose untuk menggoreng, yaitu penggorengan itu. Nah jadi kalau nggak ada kan bingung ya kan adik-adik? Nah jadi dalam setiap kegiatan kita tentu memerlukan sebuah alat untuk melakukan segala aktivitas kita. Kita menggunakan perangkat tertentu untuk melakukan segala apa yang ingin kita kerjakan. Misalnya seorang dokter pasti membutuhkan stetoskop atau alat untuk
mengukur detak jantung, atau mungkin pemadam kebakaran tentu pasti memerlukan alat yang namanya mobil pemadam kebakaran, membutuhkan selang, membutuhkan air. Nah, di dalam setiap aktivitas kita tentu ada alat-alat yang digunakan untuk melakukan hal tersebut, untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, berbicara tentang hal itu, adik-adik, sesungguhnya Tuhan pun juga sering menggunakan alat-alat untuk mengerjakan pekerjaannya di dalam dunia ini. Dia sering menggunakan alat-alat untuk menyatakan apa yang ingin dia kerjakan di dalam dunia ini. Dia bisa menggunakan alam semesta, dia bisa menggunakan apapun juga, termasuk menggunakan kita, ciptaannya, untuk mengerjakan pekerjaannya di dalam dunia ini. Nah, seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan serta pelajari pada hari ini, kita akan bersama-sama melihat Tuhan menggunakan salah seorang tokoh, yakni salah satu dari anak Yakub, untuk mengerjakan pekerjaannya atau rencananya di dalam dunia bagi umat kepunyaannya atau bagi orang-orang percaya. Gak hanya menggunakan tokoh ini, tapi dia juga menggunakan alam semesta. Dia menggunakan kondisi keadaan dunia ini sebagai alat untuk mengerjakan atau menjalankan rencananya di dalam dunia. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, yuk kita sama-sama tenangkan hati kita. Kita berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin taat dan setia kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Tolong kami agar kami bisa mengerti dengan baik, sehingga kami boleh dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar ini dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami sungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, yuk kita saksikan dulu nih sebuah video yang menceritakan perikop yang mana Tuhan menggunakan salah satu anak Yakub, yakni Yusuf, untuk melakukan rencananya bagi umat tebusan atau orang-orang percaya. Mari kita saksikan. Ini adalah Yusuf. Kakak-kakaknya iri hati karena Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub. Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya, lalu ditemukan dan dijual ke Mesir. Suatu ketika, ia menceritakan apa arti mimpi Raja Firaun. Raja Firaun berterima kasih kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir. Ketika dia diangkat menjadi penguasa, Yusuf mempunyai tugas yang besar. Dia harus menyimpan banyak sekali makanan untuk semua orang. Sekarang masih ada banyak makanan untuk semua orang. Tanam biji-bijian juga tumbuh subur. Mereka bisa membuat roti dari jagung, dari gandum, dari biji-bijian. Kalian juga pernah kan makan roti gandum atau sereal? Tetapi kemudian semuanya berubah. Tidak ada jagung lagi, tidak ada gandum, tidak ada biji-bijian yang tumbuh. Sekarang mereka tidak mempunyai makanan. Semua orang menjadi kelaparan. Kalian ingat, sebelum terjadi kelaparan,
Yusuf menabung makanan di sebuah tempat yang sangat besar. Di tempat yang jauh, ada keluarga Yusuf yang sedang kelaparan juga. Kakak-kakak Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Mereka bertemu dengan seorang yang sedang membagi-bagi makanan. Mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah Yusuf, adik mereka yang mereka buang ke sebuah sumur. Sekarang yang terpenting adalah mendapatkan makanan yang cukup untuk dibawa pulang. Yusuf sebenarnya sudah tahu bahwa mereka adalah kakak-kakaknya. Lalu ia memberikan mereka makanan yang mereka perlukan. Beberapa waktu kemudian, persediaan makanan yang dimiliki kakak-kakak Yusuf itu telah habis. Tentu saja, mereka harus kembali lagi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Tidak disangka-sangka, mereka diajak untuk makan malam bersama oleh Yusuf, sang penguasa Mesir. Mereka masih belum mengenali bahwa Yusuf itu adalah adiknya. Setelah makan, Yusuf menyuruh mereka untuk mendekat. Lalu Yusuf mulai menangis dan berkata bahwa dia ini adalah adik mereka. Wah, kakak-kakak Yusuf tentu saja jadi ketakutan. Mereka mengira Yusuf pasti marah karena dulu mereka telah membuangnya. Tapi Yusuf menenangkan mereka dan berkata bahwa Allah ingin menolong mereka yang kelaparan. Allah sudah memelihara Yusuf. Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarga besarnya. Nah adik-adik, bagaimana tadi kisahnya? Sudah mengerti? Sungguh luar biasa bukan adik-adik kisah tadi? Kisah tentang perjalanan kehidupan Yusuf sehingga pada akhirnya dengan keberadaan Yusuf inilah Tuhan boleh menjalankan rencananya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga Yusuf dan untuk menyelamatkan umat manusia pada keseluruhannya, yakni orang-orang percaya. Ya, sungguh luar biasa adik-adik. Tadi dikisahkan bahwa Yusuf, meskipun dia menjalani kehidupan setelah ia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia harus menjalani kehidupan yang cukup berat. Dia harus masuk penjara. Mengerikan bukan? Bagaimana perasaannya kalau hidup dalam penjara? Ya kan? Sudah dibuang, masuk ke dalam penjara, kemudian difitnah, kemudian dia mengalami berbagai macam hal. Tentu tidak mudah dialami oleh Yusuf. Mungkin tiap malam dia itu menangis, dia bersedih, ya kan, memikirkan bagaimana dengan nasibku, ya kan, nasibnya kok seperti ini, hidupku kok seperti ini. Tapi meskipun dia bersedih, meskipun dia merasakan berat, susah di dalam menjalani kehidupannya, namun kita lihat bahwa itu adalah rencana Tuhan, di mana Tuhan hendak mendatangkan sukacita yang besar melalui kehidupan dari Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf akhirnya diangkat menjadi seorang pemimpin di Mesir, dan di dalam masa pemimpinannya dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia tahu bahwa akan datang nanti akan ada kelaparan, sehingga dia memerintahkan untuk orang-orang di Mesir untuk apa? Untuk segera mengumpulkan bahan makanan sebanyak-banyaknya ke dalam suatu tempat penyimpanan. Dan pada akhirnya benar, setelah beberapa tahun kemudian terjadi kelaparan di seluruh negeri. Semua orang gak punya bahan makanan, semua kehabisan makanan. Mereka merasakan, aduh aku lapar. Tapi tidak terjadi dengan orang-orang di Mesir. Karena apa? Karena
telah mempersiapkan bahan makanan seperti apa yang diperintahkan oleh Yusuf ketika dia memerintah di sana. Dan pada akhirnya orang-orang dari seluruh penjuru negeri, termasuk keluarga-keluarga dari Yusuf, papanya Yakub, kakak-kakaknya, koko-kokonya, semuanya akhirnya ke Mesir untuk mencari pertolongan, mencari makanan. Dan disinilah ternyata kita tahu dan mengerti bahwa maksud Tuhan membawa Yusuf ke Mesir, yakni apa? Untuk menyelamatkan dan menolong keluarga-keluarganya, dan juga itu menandakan bahwa akan menolong seluruh orang-orang percaya. Nah, kita melihat akhirnya mereka ke Mesir, mereka boleh mendapatkan makanan, sehingga pada akhirnya mereka berjumpa kembali dengan Yusuf. Mereka berkumpul bersama sebagai satu keluarga, dan kemudian mereka tidak mengalami kelaparan. Sungguh luar biasa, bukan? Rencana Tuhan. Ini semua karena Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya di dalam kehidupan umat manusia, dalam hal ini keluarga Yusuf, melalui Yusuf dan keadaan alam, yakni keadaan tengah mengalami kelaparan saat itu. Wah, kalau kita memikirkan dan membayangkan, sungguh luar biasa, bukan? Yusuf yang dibuang, Yusuf yang mengalami berbagai macam rintangan, tantangan, kehidupan yang tidak enak, tapi pada akhirnya menjadi seorang yang menyelamatkan keluarganya dan juga orang-orang percaya. Sebab melalui mereka lah nanti akan lahir Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang tentunya yang datang untuk menyelamatkan manusia dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Ya, dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memakai Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itulah kisah, ya. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Nah, adik-adik yang terkasih, kita pun juga Tuhan bisa pakai sebagai alatnya untuk mengerjakan pekerjaannya di tengah dunia ini. Tuhan bisa saja menjadikan kita sebagai sumber sukacita bagi keluarga kita ketika dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Misalnya keluarga kita sedang ada yang mengalami kedukaan, sedang mengalami yang namanya kesedihan, ada berbagai macam hal yang membuat keluarga kita menjadi bersedih, menjadi memiliki beban yang berat. Nah, kehadiran kita sesungguhnya harus menjadi sumber sukacita. Kita harus menghibur mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, berdoa bagi mereka. Karena apa? Karena kita ini pun juga Tuhan pakai untuk sebagai saluran berkat bagi orang-orang lain. Ya, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, kita harus hadir sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kalau ada yang bersedih, mari kita hibur mereka. Mari kita pakai waktu itu untuk kita mendoakan mereka. Kita pun juga Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Jadi mari kita bersyukur karena Tuhan mau memakai kita. Dan yang kedua, mari kita mau sungguh-sungguh menjadi agen-agen Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan untuk apa? Untuk menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Kita boleh menjadi orang yang mengasihi orang lain dan juga membagikan firman Tuhan atau Injil bagi orang lain. Mari anak-anak, adik-adik yang terkasih, kita hidupi firman Tuhan hari ini, dan kita boleh sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang sadar bahwa kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi kita harus persiapkan diri kita, dan kita mau dengan sungguh-sungguh menjalaninya. Dengan apa? Dengan menghibur orang-orang yang sedang bersedih, kita menguatkan mereka, kita mendoakan mereka, karena kita adalah alat-alat Tuhan
kita ini adalah agen-agen Tuhan untuk menyatakan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita, untuk keluarga kita, teman-teman kita. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, yuk sebelum kita mengakhiri seluruhnya, jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas itu sudah dibagikan bulan lalu ya, yang ada lembaran kertas itu. Mari kita kerjakan aktivitas pelajaran ke-12. Nah, di situ ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Yuk papa mama semuanya, mari bersama-sama dengan anak-anak terkasih untuk saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk mengerjakan setiap tugas demi tugas yang ada. Ya, arahkan anak-anaknya, beri dukungan anak-anaknya, bahkan kalau perlu menceritakan kembali kisah yang kita pelajari hari ini. Mari kita bawa anak-anak kita untuk boleh semakin mengenal akan firman Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Mari kita sama-sama bantu mereka. Aktivitas yang ada, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, anak-anak yang terkasih, saatnya kita menghafal ayat hafalan. Oke? Ayat hafalan kita terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, oke? Semuanya sekali lagi, Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28a. Yuk dihafalkan bersama ya. Terus kemudian direkam dan dikirimkan ke lause-lausenya. Oke? Lause tunggu ya. Nah, adik-adik yang terkasih dan juga papa mama sekalian, demikian sudah sekolah minggu kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Namun ada satu lagi hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa hari ini akan dilakukan pembagian bingkisan dalam rangka memeriahkan Hari Raya Imlek yang jatuh di bulan ini. Untuk itu, papa mama sekalian boleh mengajak anak-anak yang terkasih untuk datang ke gereja pada jam 5 sore hingga jam 6 sore untuk mengambil bingkisan tersebut ya, secara drive-thru ya, karena lause-lause telah mempersiapkannya, telah menantikannya di gereja untuk kedatangan dari papa mama dan anak-anak sekalian. Jadi jam 5 sampai jam 6 sore ke gereja untuk mengambil bingkisan Imlek, sekaligus untuk mengambil bahan aktivitas yang akan kita pergunakan di bulan Maret ya, untuk minggu-minggu di bulan Maret. Jadi yuk hadir dan jangan lupa untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena untuk kali ini persembahan ini akan dikhususkan untuk membantu di dalam pembelian tanah gedung serbaguna. Untuk itu, mari kita bawa persembahan yang terbaik, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, dan kita bawa ke gereja untuk mendukung di dalam pembelian tanah ruang serbaguna untuk persembahan kali ini. Oke? Baik, sampai jumpa nanti di jam 5 hingga jam 6 sore. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh bersyukur dan menyadari bahwa Tuhan memakai kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Tolong kami Tuhan, agar kami pun juga sungguh-sungguh menjalani kehidupan kami dengan sungguh, dengan taat kepada Tuhan, sehingga kami pun juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu untuk boleh dapat membagikan Injil bagi orang lain, membagikan tentang Tuhan Yesus bagi orang lain. Bantu kami, tolong kami, biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Berkati akan papa mama, untuk keluarga kami, dalam keadaan apapun Tuhan selalu hadir bersama dengan kami, menolong kami, memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam sekolah-sekolah kami ke depan, dalam aktivitas kami di sekolah meskipun masih secara online, Tuhan juga yang boleh menolong kami. Tuhan yang terus memberikan kami semangat, sukacita untuk boleh menjalani hari-hari, khususnya dalam proses belajar dan mengajar di sekolah meskipun secara online. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.